Suasana masjid yang damai mendadak berubah tegang ketika seorang pria berpakaian pendeta masuk sambil menggandeng seekor anjing. Para jemaah terdiam, beberapa terperangah, bahkan ada yang spontan melangkah mundur. Situasi ini tak pernah terjadi sebelumnya. Siapa pendeta ini? Mengapa ia datang ke masjid dengan anjing? Apa tujuannya? Tak ada yang menyangka kejadian hari itu akan meninggalkan pelajaran berharga yang menggetarkan hati semua orang yang menyaksikannya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Tinta Waktu, tempat di mana kisah nyata dan inspiratif kami hadirkan untuk membuka mata dan hati kita semua. Di sini, kami berbagi cerita yang syarat makna, mengajarkan nilai kemanusiaan, keikhlasan, dan kebaikan tanpa batas. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan like video ini supaya kamu gak ketinggalan kisah luar biasa berikutnya. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menyebarkan inspirasi positif. Pagi itu, udara terasa sejuk. Sinar matahari menembus celah jendela masjid kecil di pinggiran kota, menciptakan bayangan indah di lantai marmer putih. Para jamaah baru saja menyelesaikan sholat duha. Sebagian masih duduk berzikir, sebagian lain berbincang pelan. Suasana begitu tenang dan penuh kedamaian. Hingga tiba-tiba, pintu masjid terbuka perlahan. Seorang pria tinggi dengan pakaian khas pendeta melangkah masuk. Di tangannya ada tali yang menggandeng seekor anjing kecil berbulu coklat muda. Langkahnya pelan tapi pasti. Matanya menatap ke arah dalam masjid dengan pandangan lembut. Sekejap, suasana berubah hening. Beberapa jamaah menatapnya dengan kaget, sebagian saling berbisik. "Pendeta? Di masjid? Dengan anjing?" gumam seseorang pelan. Anak-anak kecil yang sedang belajar mengaji di serambi masjid berhenti menulis, memperhatikan sosok asing itu dengan mata lebar. Seorang pria paruh baya yang duduk di saf depan berdiri lalu melangkah mendekat. Dengan suara tenang tapi tegas, ia berkata, "Maaf Tuan, ini rumah ibadah umat Islam. Apa ada yang bisa kami bantu?" Pendeta itu tersenyum sopan, menundukkan kepala sedikit. "Saya tahu Tuan, saya tidak bermaksud mengganggu. Saya datang karena saya butuh pertolongan," katanya lirih. Nada suaranya lembut tapi penuh beban. Tatapannya jujur. Semua orang mulai merasa bingung. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa seorang pendeta datang ke masjid sambil membawa anjing? Pendeta itu memperkenalkan diri. "Nama saya Pastor John. Saya melayani di sebuah gereja kecil di kota sebelah," katanya. Ia kemudian menunduk sebentar sambil mengelus kepala anjingnya. "Ini Milo. Dia sudah saya rawat sejak kecil. Tapi beberapa minggu terakhir dia sakit parah. Saya sudah membawanya ke dokter hewan, ke rumah sakit, bahkan berdoa di gereja. Tapi tidak ada perubahan." Para jamaah saling pandang. Ada rasa heran, ada pula empati. Pendeta itu melanjutkan dengan suara lirih. "3 malam lalu, saya bermimpi. Saya melihat seorang lelaki berjubah putih yang datang menghampiri saya. Wajahnya bercahaya dan tenang. Dia menuntun saya ke sebuah tempat ibadah. Saya tak tahu pasti di mana itu, tapi jelas ada kalimat Allah tertulis di dindingnya." Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Saat saya bangun, saya tahu itu sebuah masjid. Sejak saat itu saya merasa harus datang, bukan untuk berdebat atau menantang siapapun, tapi untuk mencari kedamaian dan memohon doa." Suasana yang tadinya tegang perlahan melunek. Imam masjid yang sedari tadi memperhatikan maju mendekat, menatap lembut pendeta itu. "Saudaraku, setiap makhluk yang datang dengan niat baik akan kami sambut dengan damai," ucapnya. Pendeta itu tersenyum haru. "Saya tahu anjing tidak diperbolehkan masuk ke tempat suci kalian. Jadi saya berhenti di sini, di serambi. Saya hanya ingin berdoa, dari luar pun tak apa."
Seketika mata beberapa jamaah berkaca-kaca. Tidak ada kebencian, hanya ada rasa kemanusiaan yang hangat. Meski imam telah menenangkan suasana, sebagian jamaah masih ragu. Bagaimana kalau najisnya tersebar? Bisik seorang bakat. Kita harus hati-hati. Imam hanya tersenyum. Benar, kita harus menjaga kesucian rumah Allah. Tapi jangan sampai kehati-hatian membuat kita kehilangan kemanusiaan. Ia lalu mengambil air, menyiram bagian lantai serambi yang dilewati anjing kecil itu. Setelah itu, ia mendekati pendeta dengan lembut dan berkata, "Silahkan duduk di sini, di luar ruang utama. Tempat ini tetap bersih dan layak untukmu beristirahat." Pendeta itu mengangguk penuh terima kasih. "Saya hanya ingin berdoa sebentar," katanya. Imam mempersilahkan. Ia duduk di hadapan pendeta, menutup mata, dan berzikir pelan. Pendeta pun menundukkan kepala, menggenggam salib di tangannya, berdoa dalam diam. Momen itu sungguh mengharukan. Dua orang dari keyakinan berbeda duduk berdampingan dalam ketenangan, sama-sama berbicara kepada Tuhan yang mereka percayai. Beberapa jamaah yang awalnya canggung, kini menatap dengan kagum. Anak-anak yang sempat takut kini tersenyum melihat Milo berbaring tenang di pangkuan tuannya. Suasana masjid yang semula tegang berubah damai. Bukan lagi ketegangan yang terasa, tapi keheningan penuh makna, seolah Tuhan sedang memperlihatkan makna kasih sejati. Beberapa hari berlalu. Di tengah kesibukan masjid, sosok yang tak disangka-sangka kembali muncul. Pastor John datang lagi. Kali ini tanpa Milo. Para jamaah langsung memperhatikannya. Pendeta itu tersenyum, wajahnya tampak berseri. "Assalamualaikum," ucapnya perlahan. "Waalaikumsalam," jawab jamaah serempak, kini tanpa rasa canggung. "Saya datang untuk mengucapkan terima kasih," katanya. "Milo sudah sembuh, tapi yang lebih ajaib dari itu, hati saya juga sembuh." Pendeta itu lalu bercerita bahwa setelah kejadian di masjid, ia merasa tenang, tidak lagi dipenuhi kecemasan. "Malam setelah saya berdoa di sini, Milo bangun dengan sehat. Ia mulai makan, bermain, seperti tak pernah sakit sebelumnya. Saya tahu ini bukan kebetulan, ini adalah rahmat Tuhan." Ia lalu menyerahkan amplop kecil kepada imam. "Ini sumbangan dari gereja kami untuk renovasi masjid. Kami ingin ikut berbuat baik seperti yang kalian tunjukkan kepada saya." Imam menolak halus, tapi pendeta berkata, "Biarkan ini jadi tanda persaudaraan." Air mata menetes di pipi beberapa jamaah. Mereka sadar, kebaikan tidak memiliki agama. Ia hanya butuh hati yang tulus. Sejak hari itu, hubungan antara gereja dan masjid di wilayah itu berubah luar biasa. Kedua tempat ibadah mulai sering bekerja sama dalam kegiatan sosial. Ketika banjir melanda daerah setempat, para jemaah masjid dan jemaat gereja turun bersama membantu korban. Mereka membagi makanan tanpa bertanya, "Kau dari agama apa?" Saat Ramadan tiba, gereja ikut menyiapkan takjil untuk jamaah yang berbuka. Sebaliknya, saat Natal, warga Muslim membantu menjaga parkir dan keamanan di sekitar gereja. Imam dan Pastor John sering duduk bersama, berbincang soal kehidupan dan cinta kasih. "Kita memang berbeda jalan, tapi tujuan kita sama. Ingin dunia ini damai," kata sang imam. Pastor John tersenyum. "Dan hari aku masuk ke masjid itulah, aku tahu bahwa Tuhan bekerja melalui hati yang terbuka." Persahabatan mereka menjadi contoh nyata bahwa perbedaan bukan tembok, tapi jembatan. Dan kisah itu terus diceritakan dari mulut ke mulut, menginspirasi banyak orang untuk saling menghormati tanpa batas keyakinan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebaikan dan kasih sayang bisa muncul dari mana saja. Tuhan tidak menilai dari label agama,
tetapi dari niat dan ketulusan hati. Kadang, peristiwa tak terduga justru menjadi cara Tuhan menunjukkan bahwa cintanya meliputi seluruh makhluk. Semoga kita bisa belajar untuk lebih menghargai perbedaan, karena di baliknya tersimpan peluang besar untuk saling memahami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kami terus bisa menghadirkan kisah yang menyentuh hati. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat berbuat baik dimanapun dan untuk siapapun.